Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial sederhana tentang entry picker BPJS. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi picker BPJS-nya. Versi yang 5.4.0. Ini versi terbaru yang sekarang 2021 kita pakai. Ini untuk wilayah Jawa Barat ya. Kalau wilayah lain barangkali sama, saya juga kurang paham. Mudah-mudahan sama ya, paling nggak berbeda jauh lah. Kita masuk ke username, kita masukkan username-nya. Lanjut ke passwordnya, masukkan juga. Setelah kita memasukkan password, masukkan juga captcha-nya. Baru sign in. Nah, setelah kita sukses login, kita di sini akan mencoba mengentry untuk pasien yang rawat jalan berkunjung. Kebetulan ini ada pasien yang tadi pagi nih berobat, kebetulan belum di entry. Kita mencoba untuk yang ini aja, pasien ini, bagian pelayanannya. Kita masuk, berarti ini kita sesuaikan aja dengan nomor antriannya ya. Nah, ini namanya Naning. Nah, berarti ini masuknya ke rawat jalan, kunjungan sakit ke poli umum. Kita ambil contoh, misalkan penyakit dia sakit-sakit sebelumnya, gastritis lah mungkin yang rutin ya. Misalkan dia dengan keluhan mual, mepeg, pusing. Nah, di sini kita juga entry untuk riwayatnya, apakah dia ada alergi, misalkan dari makanan, gandum, susu sapi, kacang-kacang dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, kita klik tidak ada. Untuk udara, biasanya kalau untuk udara panas ada juga, tapi kebanyakan udara dingin itu untuk penyakit yang pasien dengan asma atau dengan saluran pernapasan. Kebetulan ibu ini itu nggak ada riwayat asma ya, berarti kita pilih tidak ada aja. Dan tanyakan juga untuk alerginya, apa dia punya alergi obat-obatan, barangkali antibiotik, steroid atau aspirin. Nah, kalau tidak ada kita klik tidak ada. Untuk prognosa di sini kita ada 5 pilihan, tapi biasanya kan kalau misalkan masuk berobat jalan, nah ini tuh masuk di kondisi baik, dalam arti baik tuh dia masih bisa beraktivitas, kesadarannya bagus. Nah, untuk terapi obat misalkan kita ketik misalkan di antacid 3x1, misalkan paracetamol 3x1, vitamin B kompleks 2x1. Kita lanjut ke terapi non obat. Kalau terapi non obat di sini biasanya kita bisa juga dengan Penkes. Misalkan sesuai dengan keluhannya, misalkan anjurkan pasien makan sedikit tapi sering. Cukuplah. Kalau untuk BMHP, nah ini biasanya 1 infuset, terus aboket atau spet 3 cc, yang 1 cc atau yang 5 cc. Nah, kebetulan untuk yang berobat jalan ini kita nggak pernah melakukan tindakan penyuntikan dan lain sebagainya kecuali di ruangan UGD. Oke, ini kita bisa lanjut, dan ini emang nggak terlalu wajib ya untuk diisi juga. Nah, untuk diagnosa kita ambil gastritis aja ya. Nah, gastritis unsuspect. Untuk sedaran konposmentis, suhu 36, tinggi badannya 158, 64,
lingkar perutnya 84. Nah, kalau IMT ini udah otomatis ya dari aplikasi. Jadi pada saat kita memasukkan tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, IMT itu udah langsung otomatis terisi. Nah, untuk tensi sendiri 120 per 80, respiratornya 20, nadinya 84. Nah, untuk tenaga medis kita kebetulan Dr. Yoyo Sunario, kita klik pilihan. Nah, untuk tagihan non kapitasi karena ini berobat jalan dan emang ini nggak diklaim, berarti kita kosongkan saja. Nah, sudah ini kita langsung ke status pulang. Status pulang di sini bisa meninggal, bisa berobat jalan, bisa rujuk. Kebetulan ini berobat jalan. Nah, kita klik yang berobat jalan dan kita bisa langsung klik simpan. Nah, bagaimana kalau misalkan pasien itu minta untuk dirujuk, jadi nggak berobat jalan? Nah, pada saat pasien untuk dirujuk, minta dirujuk, atau misalkan ada indikasi dirujuk, nah kita untuk gastritis kebetulan emang ini termasuk diagnosa non spesialistik ya, jadi kita bisa ganti diagnosanya dengan gastric ulcer. Misalkan gastric ulcer aja. Nah, di sini kita bisa yang berobat jalan ini kita ganti dengan rujukan. Nah, cari rujuknya. Nah, kita ambil kalau misalkan pasien mau ke rumah sakit, kita ambil yang rujukan vertikal. Kita ambil ke spesialis, misalkan ke spesialis dalam. Nah, setelah ini terisi, kita ambil ke paskes rujukan. Nah, di sini bisa memilih rumah sakit tujuan yang diinginkan pasien kemana. Nah, contoh misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini kita tinggal ubah data dan klik simpan. Nah, muncul untuk cetak rujukan. Pada saat cetak rujukan, kita tinggal rujukan, kita klik setuju. Nah, ini tampilan surat rujukannya kita sudah jadi. Untuk mengeprintnya kita tinggal masuk ke bagian print outnya aja dan tinggal print selesai. Kalau misalkan ternyata ke kondisi khusus, misalkan untuk pasien hemodialisa, thalassemia, jiwa, kusta atau MDR, dan bisa juga untuk HIV/AIDS. Nah, misalkan hemodialisa, nah di sini tetap harus ada alasannya, karena kalau misalkan alasan ini tidak diisi, kita untuk mencari paskesnya itu tetap menolak. Jadi kita harus tetap diisi dulu. Misalkan pasien rutin hemodialisa di rumah sakit Juanda misalkan. Setelah ini kita langsung klik. Oh, ini kebetulan bukan pasien hemodialisa ya. Misalkan kita ambil ke jiwa, atau kita ambil, nah, di sini berarti tetap harus ada riwayat pengobatan terakhir dulu ya, karena ini pasiennya emang bukan pasien TB dan bukan pasien HD. Nah, jadi ini tidak bisa untuk mencari paskes rujukannya. Tapi kalau untuk pasien yang emang sudah terbiasa dengan HD atau thalassemia jiwa, nah ini itu pasti langsung muncul dan langsung bisa diklik. Ini nanti paskes rujukannya nanti muncul di sini dan Anda tinggal pilih. Nah, setelah pilih tinggal misalkan simpan, cetak rujukan. Nah, demikian untuk cara entry PCare BPJS untuk pasien rawat jalan ataupun pasien yang dirujuk.
Semoga tutorial singkat ini bisa membantu Anda yang kebetulan masih baru atau baru mengenal atau baru bekerja di Paskes, terutama di FKTP, Puskesmas atau dokter keluarga. Terima kasih Anda telah menyempatkan waktu dan mampir ke channel saya. Jangan lupa